Firman hari ini berjudul Bersukacita dalam Doa. Selama 3 minggu kemarin kita membahas tentang berkat sorgawi. Jadi apa intisari dari berkat sorgawi itu selama 3 minggu yang kita telah lihat? Intisarinya adalah berkat atas keselamatan kita. Jadi Allah Bapa yang merencanakan keselamatan kita dan Allah Anak Yesus yang melaksanakan keselamatan kita dan Allah Roh Kudus yang telah mengaplikasikan pada kehidupan kita masing-masing. Jadi melalui Allah Tritunggal, mengapa kita bahas tentang berkat dari keselamatan? Karena berkat dari keselamatan ini adalah titik mulai dari kehidupan beriman. Jadi berkat atas keselamatan ini adalah fondasi bagi semua orang beriman. Jadi kalau kita tidak yakin dengan keselamatan kita, semuanya jadi akan goyah. Apalagi setan, dia akan terus mencari. Dia akan terus mencari cara supaya kita tidak berada di dalam berkat keselamatan. Supaya kita tidak yakin apakah kita sudah diselamat atau belum. Dan itu akan menyebabkan rasa curiga dan juga rasa tidak percaya. Dan setan sampai saat ini pun menipu kita. Itu karena kita memakai pikiran manusia. Karena kita memiliki standar manusia. Kita pakai gengsi, kita pakai pikiran. Jadi pendekatannya setan itu melalui hal-hal seperti itu. Jadi tidak gampang. Tetapi yang penting jangan kita ditipu oleh setan itu saja. Ada seorang pengkhotbah Puritan di Inggris yang bernama Joseph Carrell. Dan ia mengatakan mengenai berkat keselamatan itu seperti demikian. Hal mulia yang kita dapat harapkan selain kemuliaan Tuhan adalah keselamatan pada diri kita. Dan hal terbaik yang kita bisa harapkan adalah keyakinan akan keselamatan. Semua jemaat akan merasakan sorga saat meninggalkan dunia ini. Namun beberapa jemaat dapat merasakan sorga saat mereka masih tinggal di bumi ini. Jadi identitas kita yang kita bisa nikmati sebagai warga kerajaan sorga ya pasti kita nikmati pada saat kita di sorga. Tetapi kita bisa merasakannya juga pada saat kita masih tinggal di bumi ini. Jadi orang yang percaya Yesus ya pasti akan masuk ke sorga. Tetapi pada saat kita masih tinggal di bumi ini, kita sudah bisa merasakan berkat sebagai warga kerajaan sorga. Ya mungkin kita merasa tidak baik dan kurang nyaman dan kurang damai karena kondisi dan lingkungan kita di dunia ini tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi karena kita adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, bisa melampaui segala hal duniawi. Kita sudah memiliki berkat tetapi tidak bisa menikmatinya. Masa ada yang hal lebih menyedihkan daripada itu? Kita sudah milikinya tetapi tidak menikmatinya. Janganlah kita jatuh dalam kebiasaan kita yang lama sehingga itu menutupi mata kita supaya tidak bisa menikmati berkat yang sudah ada di tangan kita. Jadi saya memberkati seluruh anggota Jemaat Gereja Yewon supaya Jemaat Gereja Yewon dapat menikmati identitas saudara sebagai anak Tuhan. Dan sudah diberi bagian dari milik Tuhan Allah dan sudah dimateraikan dan sudah diberi jaminan. Dan kita bisa melihat dari kitab yang kita baca hari ini, Rasul Paulus menjelaskan tentang berkat sorgawi
dan juga menyampaikan kepada jemaat gereja Efesus bahwa dia selalu berdoa untuk jemaat gereja Efesus. Jadi mengapa kita berdoa? Supaya kita bisa melampaui keterbatasan kita, supaya kita bisa menikmati berkat yang melampaui kondisi dan lingkungan kita. Saya tidak kuat, saya orangnya tidak pintar, saya tidak mahir. Oleh karena itulah kita harus berdoa kepada Tuhan Allah untuk diberi kekuatan, kemampuan, berkat. Jadi kita menikmati kehidupan kita itu dipimpin oleh Roh Kudus, bukannya kita yang mencari jalan tetapi diberi jalan. Jadi pastilah kita bersuka cita karena kita tinggal mengikuti pimpinan Tuhan Allah. Janganlah saudara hidup beragama. Kalau kita harus hidup beriman. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara dapat menikmati berkat itu secara nyata. Setelah Rasul Paulus menjelaskan tentang berkat sorgawi, ia sangat menegaskan tentang betapa pentingnya doa. Dan itu harus membutuhkan firman. Jadi firman dan doa itu bagai dua sisi koin. Jadi melalui doa, firman Tuhan kita akan lebih berakar pada diri kita dan lebih terukir pada diri kita dan akan menjadi fisik bawaan kita. Dan seberapa banyak kita mendalami firman Tuhan, kita akan lebih gampang untuk berdoa. Jadi kita berdoa tapi pasti levelnya berbeda-beda, tingkatnya berbeda-beda. Jadi saya berharap saudara berdoa dengan perjanjian. Apa itu perjanjian? Apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan? Apa itu janji dari Tuhan? Yaitu firman Tuhan. Kalau kita melihat agama yang lain, ada yang berdoanya 5 kali sehari. Ada yang berpuasa berdoa. Coba kita bisa melihat agama-agama yang lain, mereka membuat tempat khusus untuk berdoa. Padahal mereka tidak ada janji seperti kita, tetapi maksudnya mereka tidak ada perjanjian yang seperti milik kita, tetapi mereka berdoa dengan kepercayaan mereka masing-masing. Tapi kita yang memegang perjanjian, pastilah Tuhan akan menjawab janji-janji itu. Oleh karena itu, bentuklah sistem supaya saudara bisa fokus dalam berdoa dengan membawa perjanjian. Sekarang firman-Nya terus mengatakan kita harus menjadi platform, kita harus menjadi menara pengintai dan juga harus menjadi antena rohani. Jadi secara rohani kita harus menjadi seperti itu. Jadi apa intinya dari 3 hal ini? Yaitu doa. Kalau saudara tidak berdoa, saudara sebanyak apapun mendengarkan firman Tuhan itu sia-sia. Jadi walaupun bergereja puluhan tahun, ya tidak ada hasilnya kalau saudara tidak berdoa. Pada saat saudara mendengarkan firman Tuhan, peganglah firman Tuhan itu dan berdoalah dengan itu. Jadi janganlah firman itu melewati masuk ke kuping kanan dan keluar ke kuping kiri, tetapi saudara harus pegang itu dan jadikan milik saudara melalui doa. Jadi pada pagi hari kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan Allah dan menikmati berkat yang Tuhan kasih kepada kita sebagai anak Tuhan. Dan itu saudara berdoa secara teratur dan itu disebut doa platform. Dan kemanapun saudara pergi, saudara mengkoneksikan segala hal yang terjadi pada
keseharian saudara dengan doa dan mencari kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan. Itu adalah doa seorang pengintai. Dan apapun yang saudara lakukan, pasti saudara bisa berdoa kapan saja, di mana saja, dan sama siapapun juga. Jadi, saudara pada saat mengakhiri hari, pastilah saudara bisa fokus kepada Tuhan Allah dan berdoa atas hal-hal yang terjadi pada hari itu. Dan itu adalah doa antena. Jadi kalau jemaat yang lain agak susah untuk mengikuti firman kita karena banyak istilah-istilahnya. Jadi kalau kita mencoba untuk mempraktekkan hal-hal ini, pasti lebih gampang mengerti kata-kata istilah yang kita gunakan. Jadi mengapa kita memakai kata-kata istilah yang seperti itu? Supaya kita lebih fokus akan tujuan kita, yaitu penginjilan misi. Oleh karena itu kita harus memakai cara khusus supaya berdoa secara fokus. Jadi jangan anggapnya susah-susah. Inti sarinya adalah saudara harus berdoa secara terfokus. Kan Kristus sudah selesai semuanya. Yesus sudah selesai, tetelestai. Terus masa kita berdiam saja? Harus berdoa. Coba saudara lihat teman-teman yang lain. Malah orang Kristen yang jarang berdoa daripada orang-orang yang beragama lain. Padahal melalui doa kita bisa menikmati segala berkat dari Tuhan Allah. Tetapi malah kita sendiri tidak menikmatinya. Sehingga tidak kuat. Kalau orang yang tidak berdoa, dia tidak ada keyakinan, tidak ada kekuatan. Jadi cobalah saudara menikmati kuasa yang datang dari Tuhan hanya melalui doa. Maka saudara bisa hidup sebagai orang tersisa, peziarah, dan penakluk. Jadi janganlah saudara berusaha sekuat tenaga dengan cara manusia. Kalau kita berdoa, Tuhan sendiri yang buka jalan. Kita tidak perlu sampai berusaha sampai jungkir balik untuk membuka jalan. Karena Tuhan sendiri yang buka jalan. Kita tinggal mengikutinya dengan cara berdoa. Jadi ada alasannya mengapa saya begitu menegaskan tentang doa. Karena perjuangan kita bukanlah kita melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Bagaimana caranya kita bisa bertengkar dengan hal-hal duniawi, hal-hal rohani seperti ini? Hanya dengan doa. Jadi kekuatan yang datang dari Allah Tritunggal, kekuatan dari Roh Kudus, itulah yang kita pakai untuk pertempuran rohani. Janganlah saudara melawan dengan hal-hal duniawi. Maka dari itu, Martin Luther, pelopor reformasi agama pun mengatakan ia terpaksa berdoa. Karena dia harus melawan orang-orang yang beragama Katolik Roma pada saat itu, dan tidak ada cara lain bagi dia untuk melawan mereka yang begitu kuat. Oleh karena itu, caranya hanya satu, yaitu berdoa. Dan katanya, pada saat ia memiliki banyak kerja, ia tidak sempat berdoa, tetapi pada saat ia memiliki waktu ruang, katanya dia hanya fokus kepada doa. Dan Martin Luther mengakui bahwa doa itu hal yang paling penting dalam hidupnya dia. Jika satu hari pun aku mengabaikan doa, aku akan kehilangan sebagian dari imanku. Jika tidak berdoa,
semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita bisa hilang kalau kita tidak berdoa. Pada saat kita berdoa, kita bisa sadar secara rohani, kita bisa terbangun secara rohani. Itu baru disebut kepenuhan Roh Kudus. Jadi melalui penggenapan firman Tuhan itu, kita dapat merasakan sukacita. Jadi cobalah saudara menikmati sukacita yang datang dari penggenapan firman Tuhan. Jadi orang yang berdoa pasti memahami kata-kata istilah yang kita gunakan saat ini. Melampaui ruang dan waktu, dan menikmati tata kerajaan sorga, itu semuanya orang yang berdoa dapat memahaminya. Kalau orang yang tidak berdoa, pasti tidak mengerti ini maksudnya apa. Jadi coba saudara percaya saja bahwa pada saat saudara ibadah pun salah satu bentuk doa. Maka kita bisa dipakai oleh Tuhan Allah untuk penginjilan 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Jadi berdoalah supaya kita bisa menjadi orang yang berdoa dengan perjanjian. Subjudul pertama adalah mengalami berkat tata. Ayat 15 dan 16 berkata, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Jadi Rasul Paulus berdoa berarti Yesus pun terbangun untuk menerima doa dari Rasul Paulus. Jadi masa kita pun tidak berdoa? Jadi kalau ciri-ciri orang yang tidak berdoa, kita bisa melihat dia selalu memakai cara duniawi. Jadi kalau kita berdoa, pastilah berdoa dimulai dari rasa syukur. Rasul Paulus pun memulainya dengan mengucap syukur karena saudara-saudara. Jadi Rasul Paulus terus mengucapkan rasa syukurnya. Karena Rasul Paulus melihat iman dan kasih yang ditunjukkan oleh anggota jemaat gereja Efesus. Jadi pada zaman itu, Efesus adalah daerah pusat dari Asia Kecil sampai ia disebut dengan sampai daerah Efesus itu disebut sebagai Roma kedua. Sehingga Rasul Paulus berpikir Efesus itu tempat yang paling cocok untuk dijadikan pusat sebagai platform untuk pemberitaan Injil. Tapi kalau Rasul Paulus kan harus keliling daerah, keliling tempat untuk memberitakan Injil. Sehingga ia harus meninggalkan Efesus. Maka dari itu, ia menitipkan daerah Efesus itu kepada Timotius, anak Paulus yang sah di dalam iman, untuk terus melayani Efesus. Maka di dalam doanya Rasul Paulus selalu berdoa untuk ladang Efesus, walaupun ia tidak ada lagi di Efesus. Dan Rasul Paulus mendengarkan kabar bahwa anggota jemaat gereja Efesus begitu bertumbuh secara rohani sehingga ia begitu bersukacita. Jadi Rasul Paulus menyaksikan pertumbuhan rohani bagi orang-orang gereja Efesus sehingga ia begitu bersukacita. Coba kita melihat juga anak-anak remnant di dalam sekolah hari Minggu.
anak-anaknya makin bertumbuh dalam iman, itu kita melihatnya saja sudah bersuka cita. Jadi pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman itu untuk apa? Ya untuk penginjilan misi. Jadi seperti sukacita yang dialami oleh Rasul Paulus, saya pun begitu bersuka cita melihat anggota jemaat gereja Yewon semakin bertumbuh untuk memberi pengaruh baik kepada orang-orang sekitar, hanya penginjilan misi. Jadi Alkitab bilang apa? Satu orang berdosa bertobat saja akan ada sukacita di kerajaan sorga. Hanya satu orang saja yang bertobat. Apalagi ada jiwa baru datang ke gereja. Saya begitu bersuka cita. Jadi maka dari itu saya harus menyebutkan namanya di atas mimbar ini pada saat saya memberi doa, saya memberi doa berkat, supaya saya berdoa secara terfokus supaya nama orang yang baru pertama kali mengunjungi gereja ini dapat tercatat dalam buku kerajaan warga sorga. Kalau kita membaca ayat 17 sampai 19, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Rasul Paulus menjelaskan secara jelas dan konkret apa isi doanya dia pada saat ia berdoa untuk anggota jemaat gereja Efesus. Jadi isi doanya dia adalah ia berdoa supaya Tuhan memberi roh hikmat dan wahyu kepada anggota jemaat Efesus. Supaya mereka bisa mengenal Tuhan Allah dengan benar. Jadi roh hikmat dan roh wahyu. Itu maksudnya bagaimana? Kalau kita mengenal Tuhan Allah, itu bukan kita mengenal secara ilmu atau secara dangkal. Tetapi kita harus mengalami sendiri dalamnya Tuhan Allah. Jadi seberapa dalam kita mengenal seseorang, itu yang menentukan hubungan kita dengan orang lain. Jadi saudara seberapa kenal Tuhan Allah, saudara harus bisa menjawab atas pertanyaan ini. Ya, apakah saudara menjawabnya, ya Tuhan Allah saya? Jadi, bagaimana caranya kita bisa mengenal Tuhan secara dalam dan bisa mengalami karya Tuhan Allah? Caranya adalah kita harus menerima roh hikmat dan roh wahyu. Dengan kata lain, kita harus menerima bantuan dari Roh Kudus. Maka terjadi pembaruan, keharuan, pimpinan oleh Roh Kudus. Apakah kita rajin baca Alkitab itu bisa membawa karya Roh Kudus? Belum tentu. Ada orang yang sudah baca Alkitab 5 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi ada yang tidak ngerti-ngerti apa isi Alkitabnya.
1 Korintus 2 ayat 10 mengatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi karena Tuhan sendiri yang memberi roh hikmat dan roh wahyu, maka kita membaca satu ayat pun dapat memahami, dapat merasa sentuhan dari Tuhan Allah. Kalau kita memakai hal-hal, pakai kata-kata istilah yang kita pakai baru-baru ini, kita harus masuk ke dalam doa secara dalam dengan roh hikmat dan wahyu, maka kita bisa menjadi platform dan menjadi menara pengintai dan juga menjadi antena rohani. Dan Rasul Paulus berdoa lagi untuk apa? Supaya Tuhan Allah bisa menjadi mata hati kita yang terang. Kalau Roh Kudus yang berkarya, mata rohani dapat terbuka. Jadi kalau kita memiliki kuping, ya kita bisa mendengarkan kata-kata manusia, tetapi belum tentu kuping ini bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan sama seperti itu, mata kita juga bisa melihat, tetapi belum tentu bisa melihat karya Roh Kudus. Maka dari itu, mata hati kita, mata rohani kita harus terbuka untuk menyadari firman Tuhan. Kalau misalkan saudara bertanya, kenapa saya belum menerima berkat? Kenapa saya belum merasakan anugerah Tuhan? Berarti, cobalah saudara berdoa untuk Tuhan bisa membuka mata hati yang terang. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus membuka mata rohani untuk melihat 3 hal, yaitu pengharapan yang terkandung dalam panggilan dan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya dan betapa hebat kuasanya bagi kita. Jadi dengan kata yang lebih gampang, kita harus mengetahui bahwa diri kita ini siapa. Dan kita dilahirkan dengan panggilan surgawi seperti apa, dengan tugas apa dan harapan apa. Dan itu jawabannya tertulis di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tadinya orang tidak percaya, kita telah menjadi orang yang percaya, yang berada di dalam terangnya yang ajaib. Dan mengapa kita dipindahkan ke terang yang ajaib? Supaya kita dapat menunjukkan terang ini kepada semua orang yang ada di dunia. Jadi untuk memberitakan Yesus Kristus ini, kita telah dipanggil oleh Tuhan Allah. Maka dari itu kita dipanggil oleh Tuhan Allah. Karena kita sudah mengetahui rahasia Tuhan Allah. Dan kita sudah tahu apa jawaban atas semua masalah kita. Dan kita tahu jawaban atas masalah dosa dan masalah maut dan kematian, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu kita harus memberitakan rahasia ini kepada orang-orang yang tidak mengetahui rahasia ini. Tapi setan akan terus mengganggu kita dengan masalah mental, masalah rohani, masalah pikiran, dan masalah hati, masalah perasaan, dan juga masalah duniawi. Dia menipu kita. Tetapi tidak apa-apa. Karena pada saat kita melakukan tugas Tuhan, pada saat kita berharap kepada Tuhan Allah, ya pasti ada juga persoalan, pasti ada juga penganiayaan, tetapi tidak masalah lagi bagi kita. Mengapa? Karena kemuliaan bagian yang ditentukan dari Tuhan Allah itu begitu kaya, begitu hebat kuasa dari Tuhan Allah bagi kita.
Jadi pada saat saudara mendengarkan firman Tuhan seperti ini, cobalah saudara rapikan pikiran saudara, coba merenungkan kembali firman-Nya dan coba membuatnya ini jadi 1-2 kalimat. Dan selalu ingat bahwa saudara harus berdoa dengan janji dari Tuhan Allah. Dan berdoalah kepada Tuhan Allah dengan perjanjian yang diambil dari firman ini. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya seluruh anggota Jemaat Gereja Yewon dapat menikmati berkat tata kerajaan sorga 24 jam sehingga saudara bisa dipakai oleh Tuhan untuk penginjilan misi. Subjudul kedua adalah mengalami berkat penciptaan kembali. Kalau kita membaca dari ayat 22 sampai 23, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Melalui ayat 19, Rasul Paulus menunjukkan bahwa ia menyadari betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Maka dari itu ia selalu berdoa. Jadi kuasa Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan yang begitu hebat, itu telah ditunjukkan melalui Yesus Kristus. Dan kuasa Yesus Kristus ini adalah kuasa yang telah membangkitkan Yesus dari kuasa dosa dan maut. Dan juga kuasa yang telah menghancurkan kuasa setan. Jadi ini adalah kuasa kemenangan. Untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan keselamatan kepada kita, Tuhan sendiri yang menjadi kuasanya. Tuhan sendiri yang memberi kuasanya. Percayalah akan hal ini. Dengan kata lain, kita telah diberi berkat penciptaan kembali. Khususnya kalau kita membaca ayat yang barusan kita baca ini, di sana mengatakan, mendudukkan Yesus Kristus di sebelah kanannya di sorga. Jadi di sebelah kanan ini artinya ya bukan karena ya kanannya benar-benar kanan, tetapi kanan berarti otoritas atau wewenang. Jadi segala hal itu bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Jadi segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi itu semuanya bertekuk lutut di atas nama Yesus Kristus. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Termasuk ladang kita, termasuk masalah kita, termasuk diri kita, termasuk kutukan dalam keluarga kita. Ketidakpercayaan, pikiran negatif, dan kutukan yang turun-menurun dalam keluarga kita. Itu pun semuanya berada di bawah kaki Kristus. Jadi jangan ditipu oleh setan. Nama Yesus Kristus ini coba saudara beritakan. Apakah saudara mimpi buruk? Atau saudara suka shock secara mental? Suka merasakan ketakutan dan gelisah? Percaya saja bahwa semuanya ada di bawah kaki Kristus dan memakai nama Yesus Kristus. Kerajaan sorga itu datang kepada saudara pada saat saudara memanggil nama Yesus Kristus. Jadi kalau kita yang memiliki mata dan tubuh hanya duniawi saja, ya pasti kita tidak bisa merasakannya. Kalau kita memiliki mata rohani dan telinga rohani bisa merasakan bagaimana Tuhan berkarya. Kalau saudara takut dengan hantu, kayak film-film hantu itu saudara takut.
Ya, mungkin saudara takut dengan hantu-hantu yang seperti itu, dengan penampilan yang menyeramkan, tetapi itu semuanya penipuan. Setan menyerang dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Karena setan itu bisa berubah bentuk, ya bisa melewat orang-orang yang kita sayang, bisa aja istri kita, suami kita, teman terdekat kita. Setan berkarya melalui kata-kata manusia. Jadi saudara harus pakai nama Yesus Kristus. Jangan takut sama hantu-hantu yang penampilannya menyeramkan, tetapi takutlah sama nama Yesus Kristus. Jadi saya pernah mendengar ada satu cerita dari misionaris. Misionarisnya itu lagi mendapatkan stres dari kata-kata istrinya, sehingga misionarisnya itu mengatakan, oh, hai iblis, kamu hancurlah dalam nama Yesus Kristus. Habis itu istrinya kayak marah gitu, dan istrinya mengatakan, masa aku setan bagi kamu? Ya, tapi ini kayak semacam cerita lucunya saja. Jadi jangan memakai kata untuk mengusir setan secara memakai kata-kata untuk mengusir setan itu jangan saudara ngomong secara langsung, tapi berdoa saja di dalam hati. Dan tadi ayatnya mengatakan bahwa betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Jadi kuasa yang hebat ini sudah ada bagi kita. Di sana tidak tertulis hebat kuasanya yang akan datang bagi kita, tetapi sudah datang. Jadi sudah ada di tangan saudara. Sudah diberikan, sudah dikasih. Maka dari itu, janganlah kita tidak mengetahui kemampuan yang sudah ada di dalam tangan kita. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, kita sudah menang. Kita sudah diberikan kuasa untuk menakluk dunia ini. Jadi pakailah kuasa itu. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa dengan kuasa itulah dia menjadi seorang pemimpin yang mengubah budaya dan mengubah kegelapan. Jadi kita bisa melihat Rasul Paulus ia tidak memiliki keluarga. Dia sendiri yang bertobat. Tidak ada orang yang membantu Paulus, tetapi Paulus tetap menikmati. Paulus tetap menikmati berkat yang dia sudah miliki. Dan kalau kita melihat kehidupannya Rasul Paulus, dia tidak ada kompetitor bagi dia. Tidak ada pesaing. Dia menikmati berkat yang tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang lain. Jadi ini bukan soal kita berkompetisi dan kita lebih juara dan kita lebih dipakai sama Tuhan, kita menang, yang lain kalah. Bukan level yang seperti itu. Kemanapun kita pergi, kita memberi hidup kepada ladang itu, kepada orang-orang yang ada di ladang itu. Jadi ini bukan soal menang dan kalah. Oleh karena itu pada bulan September, kita juga mengadakan kemah Injil ke negara Filipina. Itu untuk apa? Untuk pertempuran rohani. Dan kemah Injil untuk negara Filipina ini kita mengadakannya di daerah Mindoro dan daerah Palawan, 2 tempat. Dan kami pergi dengan kuasa penciptaan kembali ini. Dan kita mengadakan, saya juga akan ikut serta ke sana, kemah Injil, untuk menghadiri ibadah syukuran untuk pembukaan Yewon Mission Center di sana. Dan juga ada seminar khusus untuk para pendeta di Filipina. Dan ada juga firman pembukaan. Jadi saya yang memberi firman untuk pembukaan semester baru untuk Remnant Christian College yang dilayani oleh misionaris di tempat itu. Jadi tolong doakan kami supaya hal-hal ini kita dapat menghancurkan benteng-benteng kegelapan yang ada di ladang tersebut.
Jika saudara selama ini tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki kepastian, berdoalah di hadapan Tuhan. Tuhan, pakailah saya, bukan karena saya mampu, tetapi pakai kuasa-Mu. Kesimpulannya adalah, ada kata istilah yang namanya high performer. Jadi high artinya tinggi, dan performer itu adalah pelaku. Jadi dengan kata yang lebih gampang, high performer adalah orang dengan kinerja tinggi. Sehingga banyak perusahaan yang mencari orang-orang yang berkinerja tinggi seperti ini. Karena orang yang berkinerja tinggi, pastilah mereka akan membuat hasil yang lebih memuaskan walaupun dalam kondisi yang terbatas. Dan pastilah banyak orang yang mempersiapkan untuk masuk ke perusahaan, mereka menambahkan berbagai macam pengalaman kerja supaya mereka bisa menjadi high performer. Tetapi bagi kita untuk menjadi high performer, caranya berbeda dengan orang-orang dunia. Caranya bagaimana? Memegang perjanjian dan berdoa. Kalau kita menikmati firman Tuhan, menikmati perjanjian melalui doa, tidak ada saingan bagi kita. Coba lihat saya, teman-teman saya, seumuran saya, tidak bisa menyaingi saya karena cara olahraganya aja sudah berbeda. Jadi saya sendiri yang mengalaminya, ini bukan hal-hal yang mengatakan tentang ajaib. Kalau kita berdoa secara fokus dengan membawa perjanjian, yaitu firman Tuhan, apa yang kita lakukan ini tidak bisa dibedakan, tidak bisa dibandingkan dengan level duniawi. Karena kenapa? Ya karena yang berkarya itu bukan kekuatan atau kemampuan kita, tetapi Roh Kudus. Jadi mari kita berdoa. Tuhan tolong berkatilah seluruh anggota jemaat gereja Yewon supaya mereka dapat menikmati sukacita pada saat mereka berdoa dengan membawa perjanjian. Biarlah Yesus Kristus yang telah memberi segalanya kepada kita, Yesus Kristus itulah yang memakai kita sebagai anak Tuhan yang beda levelnya dengan orang-orang dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.